Halo guys, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. 2. Perubahan perilaku konsumen saat situasi pandemi saat ini. 3. Bagaimana perilaku konsumen pada produk produsen monopolistik dan berikan contohnya. Saya Damendra Sosion Silalahi dan teman saya Idi Siotang dan Rizky Dea Purba. Apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Menurut Michael Solomon, budaya adalah kepribadian masyarakat. Budaya mencakup gagasan-gagasan abstrak seperti nilai dan etika, serta objek-objek berbentuk seperti makanan dan pakaian. Dalam konteks bisnis, budaya adalah lensa di mana orang melihat suatu produk. Budaya bukanlah suatu hal yang statis. Budaya mengikuti perkembangan zaman. Sistem budaya terdiri dari 3 area fungsional. Pertama, yaitu ekologi, di mana sistem budaya masuk dan beradaptasi pada lingkungannya. Kedua, yaitu struktur sosial, di mana orang pada lingkungan tersebut mempertahankan kehidupan sosial yang teratur. Ketiga, yaitu ideologi, yang merupakan karakteristik mental masyarakat terkait bagaimana berhubungan dengan lingkungan dan kelompok sosial mereka. Pada zaman sekarang, terdapat banyak alternatif produk di pasar. Banyaknya alternatif pilihan tersebut menyebabkan perlu adanya budaya yang dilekatkan pada produk yang dapat menjadi alasan orang membeli produk tersebut. Sebagai contoh adalah suatu marketplace bernama Shopee. Shopee sadar terdapat budaya K-pop yang sedang menjalar di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan bagian proses produksi budaya dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama yaitu produk seni di mana berharga karena segi keindahannya. Kedua yaitu produk kerajinan di mana berharga karena kebergunaannya. Yang ketiga adalah mass product di mana produk yang ada untuk pasar yang besar. Salah satu contoh dari implementasi budaya adalah mitos. Mitos merupakan cerita yang menggambarkan nilai budaya setempat. Misal, jika di Indonesia terdapat mitos jangan keluar rumah setelah azan maghrib. Untuk membentuk inovasi atau budaya baru di dalam masyarakat, dibutuhkan beberapa persyaratan. Pertama, harus cocok dengan gaya hidup masyarakat setempat. Kedua, adalah adanya kesempatan untuk masyarakat mencoba. Ketiga, adalah mudah dipahami. Keempat, adalah memiliki keunggulan relatif. Contoh budaya baru tersebut adalah budaya makan biskuit atau snack yang diusung oleh Oreo. 2. Perubahan perilaku konsumen saat situasi pandemi saat ini. Ini menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang sebelumnya tidak pernah diproduksi oleh masyarakat. Salah satunya adalah goncangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya bisnis yang dihentikan, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh kantor terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi, 60% diantaranya menjadi lebih aware dengan kesehatan diri sendiri. Namun, 82% dari responden merasa lebih khawatir dengan kondisi ekonomi yang terdampak karena pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat lebih peduli akan kondisi ekonomi daripada kesehatan mereka sendiri. Bentuk perubahan perilaku konsumen yang terjadi saat ini, berkurangnya minat kegiatan di luar rumah. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk membeli tiket konser, tiket pesawat, serta kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka lainnya. Maraknya bisnis rumahan. Akibat dari meningkatnya resesi karyawan, menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Tetapi, meningkatnya berbagai bisnis rumahan nyatanya sesuai dengan jumlah demand konsumen. Bisnis kecil atau bisnis rumahan pun seringkali membangun tren baru makanan atau minuman yang mampu memikat konsumen, sehingga lebih banyak konsumen memilih untuk membeli produk hasil produk rumahan yang juga sebagai bentuk support bisnis. Belanja online yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online pada marketplace ataupun e-commerce.
Layanan konsumen berbasis online. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis contactless. Salah satunya adalah meningkatnya minat akan layanan konsumen yang berbasis online. Hal ini tentu saja agar masyarakat tetap mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. 4. Layanan konsumen berbasis online. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis contactless. Salah satunya adalah meningkatnya minat akan layanan konsumen yang berbasis online. Hal ini tentu saja agar masyarakat tetap mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda cara. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, angkutan, toko obat, atau apotek dan toko kelentang. Atau dengan istilah bahwa pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk, perbedaan merek, bungkus, dan sebagainya. Di antaranya produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen.